Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kembali lagi kita pada pagi ini bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya ajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami, kesehatan, kekuatan yang kami masih bisa merasakan sampai pada saat ini. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sukacita, dengan sehat. Itu semua karena berkat Tuhan. Terlebih lagi pada pagi ini ada kesempatan bagi kami anak-anak-Mu mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan buka hati pikiran kami supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kemudian datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, yaitu golongan yang tidak mempercayai adanya kebangkitan, dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan bagi kita, jika seorang laki-laki meninggal sedangkan ia mempunyai istri dan tidak ada anak, saudara laki-lakinya harus menikahi janda saudaranya itu dan membangkitkan keturunan baginya. Begini ada 7 orang bersaudara. Saudara yang pertama menikah tetapi meninggal tanpa anak. Kemudian saudara yang kedua menikahi perempuan itu dan meninggal juga tanpa mempunyai anak. Lalu saudara yang ketiga menikahi perempuan itu, dan hal ini terjadi sampai saudara yang ketujuh. Tetapi mereka semua meninggal tanpa mempunyai anak. Pada akhirnya perempuan itu juga meninggal. Oleh karena itu, pada hari penghakiman, siapakah yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Karena ketujuh bersaudara itu telah menikahinya." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang pada zaman ini menikah dan dinikahkan, tetapi orang-orang yang dianggap pantas untuk mendapat bagian dalam dunia yang akan datang dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak akan menikah dan dinikahkan. Mereka tidak bisa mati lagi karena mereka sama dengan para malaikat. Mereka adalah anak-anak Allah karena mereka sudah dibangkitkan dari kematian." Musa bahkan telah menunjukkan tentang kebangkitan orang-orang mati dalam bagian yang mencatat tentang semak duri yang terbakar. Dalam bagian itu Tuhan disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati tetapi Allah orang yang hidup, karena semua orang hidup di hadapannya. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah menghidupi keyakinan. Menghidupi keyakinan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya tentang kehidupan setelah kematian? Apakah kebangkitan manusia itu memang ada? Dan bagaimana keberadaan manusia sesudah kehidupan di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan abadi dan menjadi pemikiran sepanjang zaman. Penulis Injil Lukas melihat soal kebangkitan manusia ini penting dicatat karena ada perdebatan dengan orang-orang Saduki. Kepercayaan kepada kebangkitan penting, tidak hanya untuk menulis Injil Lukas, juga untuk kita yang hidup zaman ini. Persoalannya adalah bagaimana menghidupi keyakinan dan membangkitkan sesudah kematian. Orang-orang Saduki pernah mengajukan pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian kepada Yesus. Namun pertanyaan yang mereka ajukan bukanlah untuk mencari tahu atau mendengar jawaban Yesus, melainkan untuk mempermalukan Dia di depan banyak orang. Orang Saduki itu tidak percaya pada kehidupan setelah kematian, dan mereka tahu Yesus percaya kepada kehidupan setelah kematian. Mereka bertanya dengan tujuan untuk mencobai dan mengejek Yesus.
Orang-orang Saduki adalah pemimpin tertinggi yang menguasai kehidupan politik dan agama. Mereka merupakan golongan berkuasa yang terdiri atas keluarga-keluarga imam yang kaya. Mereka sebenarnya lebih tertarik kepada yang baik dari hidup sehari-hari di dunia. Mereka tidak memusingkan diri dengan persoalan akhirat seperti soal kebangkitan atau hidup kekal. Mereka menolak segala bukti yang diberikan oleh orang-orang Farisi mengenai kebangkitan manusia berdasarkan Alkitab. Orang-orang Saduki hanya mengutamakan kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab-kitab para nabi dan kitab lainnya kurangnya mereka hargai. Apalagi dalam Perjanjian Lama jarang sekali dibicarakan tentang kebangkitan manusia. Baru dalam bagian Perjanjian Lama yang agak muda, misalnya Yesaya 26 ayat 19 dan Daniel 12 ayat 2 disinggung tentang kebangkitan. Lukas 20 ayat 27. Pertanyaan orang-orang Saduki tentang kebangkitan dihubungkan dengan peraturan dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai dengan 10 mengenai perkawinan ipar, yaitu dengan abang atau adik suami. Dalam praktiknya pada era Yesus, peraturan itu hampir-hampir tidak lagi dijalankan. Namun secara teoritis, baik orang-orang Farisi maupun orang-orang Saduki mengakui keabsahan peraturan itu sebagai yang ditulis oleh Musa. Mengacu dari peraturan itu, orang Saduki mengangkat sebuah cerita tentang seorang perempuan yang berturut-turut mempunyai 7 orang suami. Siapakah dari ke-7 orang itu pada hari kebangkitan? Jelas pertanyaan mereka berisi ejekan. Mereka tak percaya kebangkitan, namun bertanya tentang kebangkitan. Yesus menanggapi pertanyaan tersebut dengan mengecam dan menolak macam-macam khayalan tentang kebangkitan. Ayat 34-36 dijelaskan bahwa kehidupan sesudah kematian berbeda dengan kehidupan yang dikenal di bumi, dan bukan merupakan kelanjutan dari kehidupan di dunia. Karena itu, Yesus menjawab, tidak perlu lagi melanjutkan keturunan melalui sebuah pernikahan. Ayat 35. Jawab Yesus didasarkan kitab Taurat bahwa sungguh akan ada kebangkitan. Yesus mengingatkan pengalaman Musa di dekat semak duri. Ia mendengar suara Tuhan Allah yang menyebut dirinya sendiri, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Keluaran 3 ayat 6. Artinya jika hidup mereka hanya berakhir dengan kematian, Allah tidak akan menyebut dirinya sebagai Allah mereka, sebab ia bukanlah Allah orang-orang mati, melainkan Allah orang-orang hidup. Dan bukanlah hal yang bodoh untuk percaya kepada kebangkitan manusia. Ayat 37-38. Pelajaran apa yang dapat direfleksikan dari pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan? Pertama, Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kehidupan sesudah mati itu ada. Bukankah suatu kebodohan mempercayai kebangkitan manusia? Ini tidak perlu diragukan. Kematian Yesus menjadi bukti bagi kita bahwa jelas pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga dan tinggal bersama dengan Allah. Inilah yang kita imani sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Kita yakini bahwa orang benar akan dibangkitkan oleh Allah dan beroleh hidup yang kekal, dan orang yang tidak percaya tak memperoleh hidup yang kekal. Kedua, jika kita percaya adanya kehidupan setelah kematian, sekarang saatnya untuk memeriksa diri serta mempersiapkan diri menghadapi kematian. Mempersiapkan diri dengan cara memelihara iman kita, mengisi hidup atau menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, agar pada saatnya kita boleh menerima anugerah kebahagiaan abadi. Ketiga,
Kita diingatkan untuk tidak menjadi orang-orang Saduki modern dalam hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak seiman di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Berdialog dengan damai sejahtera mereka yang berbeda agama dan aliran kepercayaan tanpa harus mempermalukan atau saling melecehkan. Sedapat mungkin menghindari polemik antara pengikut-pengikut dari sebagai agama atau aliran dengan tidak melontarkan ejekan dalam mempertahankan kebenaran keyakinan kita, melainkan memelihara keyakinan kita dan dengan menghargai keyakinan orang lain. Hidupi terus keyakinan kita melalui ketaatan kepada Allah yang dinyatakan lewat perkataan dan tindakan yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang kita jumpai. Dengan demikian, kita sedang mempersiapkan diri menyongsong kehidupan sesudah kematian, untuk kita dibangkitkan oleh Allah dan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan Bapa, biar firman yang kami bacakan dan kami merenungkan, kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Berkati dan sertai kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah berjalan dengan baik, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan aktivitas kami dan kehidupan kami sehari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.